Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Stevi Shalawati, mahasiswi Universitas Pamulang Fakultas Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Angkatan Sastra Balai Pustaka dan Angkatan Sastra Pujangga Baru. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan sastra itu? Sastra adalah sebuah ekspresi atau ungkapan seseorang melalui media bahasa. Biasanya dilakukan dengan dua hal, yang pertama dengan tulisan dan yang kedua dengan lisan. Hasilnya biasa disebut dengan karya sastra. Yang pertama, sastra Balai Pustaka. Sastra Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang sangat produktif mengirimkan karya sastranya ke Balai Pustaka pada tahun 1920. Beberapa diantaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Mara Rusli, dan Merari Siregar. Angkatan Balai Pustaka juga bisa disebut dengan Angkatan Siti Nurbaya karena novel Mara Rusli yang berjudul Siti Nurbaya merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Selain itu, Angkatan Balai Pustaka juga lahir karena adanya reaksi keresahan terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Keresahan terjadi akibat banyaknya koran atau bacaan-bacaan yang sampai kepada tangan masyarakat, sehingga muncul banyak kritikan dihadirkan oleh Bumiputra untuk menentang pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu. Kemudian muncullah KBR atau Komunitas Baca Rakyat pada tahun 1908. KBR menerbitkan buku-buku atau bacaan-bacaan yang aman pada masa itu, terutama novel, prosa yang menggantikan syair atau gurindam. Balai Pustaka menerbitkan karya sastra menggunakan 3 bahasa, yaitu Melayu Tinggi, Bahasa Jawa, dan Bahasa Sunda. Nur Sultan Iskandar dapat disebut sebagai raja pada Angkatan Balai Pustaka karena novel-novel yang beliau terbitkan banyak dicari orang dan banyak pembacanya, serta beliau selalu mengeluarkan karya tulis terbarunya. Adapun ciri-ciri dari Angkatan Balai Pustaka, yang pertama menggunakan bahasa Melayu tinggi, yang kedua sebagian cerita beralur maju, dan sebagian cerita mengangkat tema tentang adat istiadat. Adapun beberapa contoh karya sastra pada tahun itu adalah yang pertama karya Mara Rusli yang berjudul Siti Nurbaya pada tahun 1922. Yang kedua ada novel Merari Siregar yang berjudul Azab dan Sengsara pada tahun 1920. Dan yang terakhir ada kumpulan syair Nyanyi Sunyi karya Amir Hamzah pada tahun 1937. Yang kedua ada sastra Angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini adalah angkatan pengganti sastra sebelumnya, yaitu sastra Balai Pustaka pada masa kejayaan tahun 1920 tersebut. Diberikan nama Pujangga Baru karena angkatan ini dilahirkan atau dipublikasikan melalui majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru lahir di bawah pimpinan Sultan Takdir Ali Syahbana dan Armin Panu. Munculnya Angkatan Pujangga Baru dilatar belakangi oleh semangatnya sastrawan untuk memajukan kesusastraan Indonesia. Selain itu, sebutan Pujangga Baru berawal dari majalah Sastra dan Budaya Poe Jangga Barne yang terbit pada tanggal 29 Juli 1933. Beberapa sastrawan yang ada pada periode ini adalah Sultan Takdir Ali Syahbana dan Armin Panu. Salah satu ciri-ciri Angkatan Pujangga Baru adalah tidak menggunakan bahasa Melayu tinggi, melainkan menggunakan bahasa Melayu modern karena pada angkatan ini sudah menghilangkan klise. Karya sastra yang ada pada Angkatan Pujangga Baru adalah novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana pada tahun 1936, dan yang kedua novel Belenggu karya Amir Panu pada tahun 1940. Terima kasih teman-teman jika yang sudah menonton video ini, dan mohon maaf untuk kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.